Cara jadi kaya lewat sosial media. Jadi tuh belakangan ini ya, aku tuh sering banget waktu lagi scrolling di thread itu menemukan sebuah fenomena. Banyak orang itu ngebahas tentang, ada yang pro ada yang kontra soal pamer penghasilan. Pamer penghasilan kerjaan mereka. Ya bisnis mereka ya. Oh, Kayaknya, di sosial media. pokoknya yang tipenya gini loh, kayak dapat penghasilan segini tiap hari, dapat penghasilan segini tiap minggu misalnya gitu. Cek link di bio. Dapat penghasilan segini dari online. Yes. Nah, itu nggak cuma di thread. Aku juga notice itu di Instagram juga kayak lagi naik ya. Gitu. Iya benar. Jadi karena naiknya tuh di Instagram, akhirnya orang-orang itu mulai ngebahas di thread. Di Iya. situ orang-orang mengungkapkan pendapat. Iya. Ada yang bilang, pokoknya intinya itu bener nggak sih gitu loh. Ini penipuan nggak sih? Itu cuman gambar-gambar capturean penghasilan orang lain nggak sih gitu. Tapi kalau menurut aku ya terlepas dari apapun itu ya, terlepas dari itu bener nggak benar. Tapi karena aku berada dalam komunitas konten kreator dan aku tahu banyak yang berbisnis digital, produknya juga digital, itu emang bener penghasilannya segitu. It's happen ya. Iya, itu beneran. Cuman apakah semua yang sharing itu bener? Apa itu cuma template? Kita nggak tahu. Nggak tahu, tapi yang kita tahu, yang aku tahu, aku pun juga merasakan pendapatan segitu. Cie. Jadi itu emang itu bener, itu emang bener. Gitu. Ya sih benar. Maksudnya gini, mungkin itu baru tergembor-gemborkan sekarang ya. Maksudnya orang baru notice karena kan sebenarnya orang pamer penghasilan ini aku notice udah dari tahun lalu ya. Cuman kayaknya ini udah mulai banyak yang merasakan Booming. hasil yang booming kayak cara ini workout untuk menarik perhatian audiens. Jadi mereka pakai terus dan emang ternyata workout ya. Banyak orang yang jadi tertarik. Aku aja kadang tuh ngeliat, keren banget nih sampai dapat ratusan juta nih baru ngonten 3 bulan, baru belum ada setahun udah gila-gilaan gitu penghasilannya. Dan mungkin banyak yang pro atau kontra itu apapun itu ya. Tapi mungkin banyak di sini teman-teman yang bingung sebenarnya itu bisnisnya apa. Kalau menurutku mungkin teman-teman di sini bukan bingung, tapi penasaran. Karena Penasaran pasti pengen, ya. kan? Iya benar lah. Siapa Makanya yang nggak kita pengen angkat ya? nih. Iya, Makanya kita angkat nih, kita kan bahas di sini. Iya. Banyak juga yang nanya, ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih ada yang kayak sehari tuh dapat 7 juta, sehari dapat 8 juta, bahkan ada yang lebih-lebih. Iya, jual apa Jual gitu loh. apa? Kenapa harus klik link di bio dan segala macem gitu kan. Terus dan kita akan bahas nih teman-teman. Jadi kalian pastiin dengerin sampai habis. Yes. Karena kita akan bongkar semuanya. Jadi nanti di ending ketika kalian udah selesai itu kalian bisa ikutin caranya. Kalian bahkan bisa langsung praktekin dan ya siapa tahu bisa dapat penghasilan ya. Amin. Bisa jadi kaya beneran. Iya, kan emang kalau menurut aku ini memang cara jadi kaya lewat sosial media ya. Karena sebelum kita masuk nih ke apa ya istilahnya tutorialnya. Teman-teman tutorial itu sebenarnya hampir semuanya itu sama aja, mirip-mirip. Yeah. Gitu. Cuman nanti di perdalaman risetnya mungkin yang berbeda-beda ya, POV dari setiap business owner yang beda-beda. Cuman menurut aku gini, apakah benar-benar mungkin kita tuh jadi kaya dari sosial media? Mungkin kalau zaman sekarang. Iya, mungkin banget karena aku sendiri merasakan dari yang dulunya itu mati-matian ya untuk mendapatkan penghasilan, susah banget untuk menjual produk, susah banget ketemu konsumen yang tepat, tapi lewat sosial media itu benar-benar kerasa banget, lebih cepat, lebih mudah, dan penghasilan itu dalam waktu setahun ini tuh wah meningkatnya tuh lebih dari 2 kali lipat. Signifikan banget ya. Gitu. Oke, kita akan langsung bahas step-stepnya kali atau cara-caranya. Apa sih yang harus kalian lakukan supaya kalian tuh juga bisa merasakan hal tersebut gitu ya. Iya. Yang Step pertama. Menurut aku nih step pertama itu personal branding, bangun tuh personal branding. Iya sih. Karena gini, aku ngomong ke kalian yang saat ini mungkin belum punya bisnis sama sekali. Ya kalau belum punya bisnis mau jual apa? Iya benar. Iya kan? Nah daripada kita create produk dulu, ya lebih baik kita yang pertama adalah Bangun personal branding sambil dulu. ngumpulin follower. Tapi pastiin ketika kalian bangun personal branding itu kalian juga nentuin niche ya. Ya niche itu topik yang sangat spesifik yang dibahas di akun sosial media. Ya, Gitu. supaya follower kalian itu juga tersegmen. Iya, jadi jangan mikir kayak, oh gampang ya, mereka kayaknya cuma sekedar sharing-sharing konten tiap hari. Aku juga mau deh buat yang sama. Aku gitu. takutnya kalian jadi salah gini. Sebenarnya nggak masalah sih kalian mau mulai duluan. Cuman supaya kalian nggak terlalu buang banyak waktu, kalian tuh ikutin step ini. Pertama kalian harus tentuin niche-nya. Supaya
yang follow itu jelas. Jadi nanti ketika kalian udah jadi personal brandingnya, orang tuh tahu keahlian kalian itu di bidang apa. Iya, itu telah terbentuk nanti yang namanya kepercayaan dari follower kamu, trust. Karena gini, kita kan zaman sekarang ini di mana semua tuh eranya, kita kan era digital ini abundance ya. Informasi tuh kayak banyak banget sampai kita tuh kerasa nggak sih kalau memilih produk aja, satu produk itu bingung bukan main. Zaman Iya. dulu nggak. Iya. Zaman dulu terbatas banget. Kalau kamu mau beli mie instan ya adanya cuma Indomie, kataan gitu. Iya. Kamu mau beli merek elektronik ya cuma ada misalnya Philips sama apa Zaman gitu. aku SD itu kalau aku mau beli bolpen, yang terkenal cuma bolpen mereknya Faster. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak banyak pilihan, Nggak banyak pesaing. nggak banyak pesaingnya Iya, gitu. benar. Nah, di era sekarang di mana kita tuh informasinya tuh sangat banyak, konsumen itu butuh dikasih kepercayaan lebih. Gitu loh. Kalau dikasih tahu kalau kita ini terpercaya loh, kita ini bisa deliver solusi loh untuk kebutuhan kamu. Nah, itulah yang namanya branding. Iya, makanya penting banget ngebangun personal brand. Iya. Jadi kalau bisa personal branding tuh supaya bisa lebih lebih kuat ya, kayak lebih strong tuh lebih enak kalau ada manusia ya. Iya. Personal. Namanya Jadi kayak, personal. Kalau aku pribadi sih aku ngebangun personal branding tuh di akun pribadi aku. Iya. Itu kalian bisa follow ya di @sela_marsilia. @sela.marsilia bukan ya? Bukan, @sela Marsilia. Oh Iya. ya, @sela Marsilia. Kalau nggak bisa berarti pakai dot. Oh, iya. Sela.marsilia. Pokoknya antara itu lupa juga. Nah, Terus habis itu aku mikir juga kenapa personal branding itu untuk supaya dia kan personal branding itu berarti kan kita sedang membangun persepsi di masyarakat. Harus kuat dong. Nah, makanya kita jangan gado-gado topiknya. Bener. Jadi needs-nya harus sesuai. Itu aja sampai ya kayak tadi kamu bilang dikenal expert di bidang tersebut. Iya. Ya kan? Supaya nanti enak sih sebenarnya. kalau- Iya, jadi follower tuh kayak kenal dia ahlinya ini nih. Tapi tidak Nah, pembisnis besar ya di luar, bukan pembisnis, sorry. Bisnis besar di luar sana pokoknya. Misalnya katakanlah kayak tadi kamu sebut Indomie. Aku sampai hari ini aku nggak pernah notice sih ownernya muncul. oh jadi maksudnya iya benar sih. Samsung Iya kan? juga enggak sih. Kita ini kan yang baru-baru memulai, kenapa kita harus bangun personal branding sedangkan perusahaan-perusahaan besar itu nggak ada personal brandingnya, adanya brand corporate-nya. Ya corporate branding ya. Jadi Apakah kalau aku mau besar aku juga harus nggak usah muncul? Gitu loh. Apakah harus corporate branding aja biar bisa kayak Indofood, biar bisa kayak Unilever, kayak gitu-gitu loh. jadi gini, kayak tadi aku bilang ya balik lagi ke tadi kita ngobrol di awal ya. Zaman dulu tuh nggak ada persaingan, saingannya sepi. Oh, betul. Nggak kayak sekarang. Kayak skincare aja deh. Iya, Persaingannya gila. iya. Dalam tahun ini aja udah berapa brand yang baru muncul. Nggak tahu yang gugur berapa, yang berhasil berapa, tapi muncul terus ya. Untuk UMKM yang modalnya itu terbatas, nggak ada salahnya dong. Ownernya itu ngartis. Iya. Supaya apa? Supaya si follower ini atau konsumen kita ini itu bisa mendapatkan personal touch. Personal touch. Iya kan? Jadi kayak oh ini toh orang yang dibalik brandnya ini. Bener. Jadi karena persaingan terlalu besar, kita butuh personal touch ya zaman sekarang. Iya. That's why kita perlu muncul. Iya di dalam marketing 5.0 ya. Saya kalau belum baca buku marketing 5.0 by Philip Kotler tuh bagus banget ya kan bilang marketing 5.0 itu adalah marketing di dunia digital terutama di dunia sosial media. Karena kita itu terlalu terpapar banyak sekali iklan. Iya. Nah, kita butuh iklan yang dipersonalisasi, kita butuh Bener. iklan yang lebih personal. Iya. Makanya personal branding untuk UMKM itu justru dibutuhkan Iya benar. supaya dinotis. Untuk small business, UMKM Iya. itu kayaknya paling kece kalau ininya keluar sih. Iya. Foundernya keluar, Foundernya ownernya keluar. Tapi udah banyak sih itu diterapin di beberapa account di sosial media tuh aku lihat. Jadi dia nge-branding dirinya, baru dia ke produknya. Ya, jadi sekarang itu kalau buat bisnis tuh udah beda banget sama zaman dulu ya. Ininya ya, flow-nya ya. Iya, alurnya blueprintnya tuh beda. Dulu bikin produk, cari market. Sekarang tuh nggak bisa. Iya kan? Kamu harus tahu marketnya dulu, baru tentuin produk dari kebutuhan market itu. Iya, itu lebih lebih gampang, lebih efisien dan lebih lower cost. Iya benar. Karena kita langsung bisa gini, oke deh kebutuhan market apa, kita buatin produk yang sesuai. Langsung dapat produk market fit-nya. Iya, itulah yang terjadi tadi balik lagi ya, yang fenomena yang terjadi kok bisa nih mereka dapetin hasil segitu di sosial media gitu, mereka pamerin, ya karena mereka udah tahu produk market fitnya udah nemu. Iya, jadi dengan mereka tuh udah ngebangun branding duluan, terus mereka kenal audiensnya. Jadi teman-teman pastiin ketika kamu bangun branding, itu kan kamu sambil gain follower, itu Iya. kamu juga sambil mengenal apa sih sebenarnya tujuan mereka tuh follow kamu. Pasti orang tuh follow kamu ada tujuannya. Ya kebutuhannya apa? Ya Jadi kan? kamu harus tahu,
oh kebutuhan mereka tuh ini. Nah baru dari situlah ketika kamu udah tahu kebutuhannya, kamu bikin produk yang bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Iya, benar. Nah itu produk market itu. Nah kalau udah kayak gitu tuh pasti klop, pasti klik. Iya, ya jualnya kayak kacang. Nah jualnya enak. Iya, mudah jadinya. Nah nanti sambil kamu bikin prototipe produknya, sambil dikembangin, sembari ada orang beli. Mungkin orang kan kita pastiin kamu tuh juga minta ini loh, evaluasi, kritik dan saran, review, nah kayak gitu. Jadi dari komen mereka yang udah beli produk kamu tuh kamu bisa jadi pengembangan produk. Iya, dan itu akan mereka jadi apa? sangat efektif sih. Iya, jadi dari pembuatan produk sampai kita menyempurnakannya itu efektif banget karena bukan maunya kita, kan wisonter nggak bisa ya maunya kita ya, atau kita ngomongin bisnis ya ini ya, kita kan kepinginnya ya pastinya konsumen butuhnya apa, kita deliver gitu. Yeah. Nah jadi satu-satunya cara untuk kamu bisa kaya dari sosial media saat ini menurut aku adalah kamu ngebangun personal branding untuk kedepannya itu jadi base bisnis kamu. Iya. Jadi personal branding ini bukan hanya sekedar kamu buat konten and that's it, bukan loh. Tapi dengan membangun personal branding kamu juga build bisnis kamu. Iya, jadi jadi bisnis digital nantinya. Bisnis digital. Produknya digital, Iya. semua otomatisasi dalam bentuk digital. Sistemnya semua udah otomatisasi. Tapi itu ya hebatnya sosial media ya, gila ya. Sosial media dulu tuh aku pikir cuma bakal sapa-sapaan sama temen doang loh. Kayak di awal Facebook. Tapi nyatanya kesini tuh itu akan ternyata jadi satu platform yang amazing banget. Semua orang tuh jadi punya kesempatan yang sama. Iya, kalau zaman dulu betul. kan bisnis besar itu hanya untuk yang punya modal. Kalau zaman sekarang enggak. Kamu bisa mulai dari personal branding di mana itu modalnya udah kamu punya. Kamu pasti udah punya HP kan? Kamu pasti udah punya kuota kan? Betul. Zaman sekarang itu malahan ya, bisnis besar itu dilihat dari brandnya. Nah itu deh. Dan bisnis itu harus bisa adaptasi. Sekarang eranya digital, Iya, eranya benar. sosial media. Benar. Kalau kamu masih anti sama sosmed, kamu masih menganggap sosmed itu, nggak mungkin lah aku bisa dapat penghasilan. Oh kamu benar-benar kehilangan banyak peluang sih. Benar. Jadi yang kita kasih tahu ini sebenarnya adalah dapur. Ya. Iya, ini tuh dapur hampir semua bisnis-bisnis yang saat ini tuh besar. Iya, kunci itu di sini. Personal branding ini. Benar-benar. Makanya banyak ada salah satu brand skincare juga yang besar Indonesia ya. Itu kita kenal ownernya siapa? Siapa? Yang itu loh kemarin sempat kena kasus Artis. Artis suami istri ya. Jadi mereka ngartis dulu, baru setelah itu mereka pasarin produk mereka. Iya. Makanya produknya laris banget. Apa sih? Aduh lupa namanya. Namanya, Scarlett. Iya. Atau satunya ya? Kayaknya salah satunya itulah. Kan kenal kan, kita mengenal mereka siapa di balik skincare ini. Bener, kita nih bahas personal branding ini panjang supaya kalian tuh lebih ngerti dan lebih paham. Iya. Jadi nanti kalian bisa mulai dari situ. Kayak ini juga nih, aku mau kasih tahu contoh satu lagi, Apple. Kenapa Apple itu kayak gimana ya? Bukannya HP lain itu nggak ini ya, nggak bagus ya, sama gitu loh, besar juga. Cuman kerasa nggak sih kalau brand Apple ini tuh kayak jadi ini brand luxury. Dimana setiap kali dia keluar atau ketika orang itu pakai iPhone, itu kayak jadi salah satu status simbol. Status sosial. Ya karena brandnya. Iya, itu maksud aku. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau secara teknis apa sih namanya? Bukan teknis dong. Teknologinya sebenarnya iPhone tuh sekarang udah nggak ada inovasi baru yang terlalu keren gitu ya. Kalau zaman dulu kayak iPhone tuh keren, dia selalu di depan gitu kan. Sekarang kan enggak. Sebenarnya cuman ya karena brandnya udah kuat, akhirnya orang tuh jadinya harus pakai iPhone. Aku pokoknya harus iPhone. iPhone tuh gini padahal enggak juga kalau di sini. Oh iya, benar. Gitu. Nah, setelah branding kamu jadi, ya teman-teman, setelah branding kamu jadi, kamu baru nih mulai ngebangun atau kamu bisa mulai menghasilkan mulai monetize sosial media kamu itu dari pertama kamu bisa bikin your own digital product atau jasa digital. Iya, betul. Ya kan? Ya. Contohnya apa sih jasa digital nih? Jasa digital tuh ya banyak ya, misalnya buatin website, buatin template, bikin template. Canva itu kan juga semuanya kita berbayar kan? Iya. Itu kan ada istilahnya ada yang makernya ya, ilustratornya ya. Istilah itu aku agak bingung. Ilustrator. Nah, ketika kita pakai dan kita bayar Canva, Ilustrator kan dapat duit ya? Iya, dapat. Berarti itu juga dia jualan produk digital kan? Iya, itu produk digital dia. Kalau jasa tuh kan kamu offering, aku bisa lo buatin video kan kayak video editor sekarang. Video editor ya, atau aku bisa lo bikinin copywriting kalau kamu mau konten. Iya, kan? Terus kayak copywriter kayak gitu-gitu. Coaching. Oh iya, benar. Habis itu banyak sih jasa digital itu kayak konsultasi bisnis, konsultasi pajak. Itu kan bisa dilakukan semua lewat
lewat online ya, Iya. gitu loh. Terus habis itu tutor ngebuat Excel misalnya. E-book, e-course. E-book, Itu e-course. produknya yang bukan jasa. Bisa juga tutor cara membuatnya, ya kan. Jadi itu jasa. Kalau produk banyak banget. Kamu misalnya foto-foto atau kamu buat video terus kamu jual di Pinterest atau misalnya kamu jual di Canva. Dulu tuh sempat yang zaman NFT tuh, itu juga produk digital. Ya? Itu digital Iya NFT itu jelas. Zaman jaya-jayanya NFT sekarang nggak tahu deh kabarnya gimana. Kayaknya udah nggak hype lagi. Iya nggak hype lagi dulu siapa Cuman sih? masih ada sih sebenarnya masih ada. Al Ghazali dapat 1 M berapa M? Al Ghazali. Bukan Al Ghazali siapa? Nggak tahu. Itu yang di foto selfie tiap hari. Oh, Gozali. Gozali ya ampun. Gozali Everyday. Ah, Yes, yes, itu NFT itu tuh produk digital. Benar. Netflix itu produk digital, Microsoft produk digital. Iya. Semua software yang kita pakai di HP kita semua ini tuh kan itu kan hak intelektual seseorang. Langganan YouTube juga ya. Langganan YouTube itu juga produk ya? digital. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu sempit ngelihat produk digital. Iya. Nggak melulu cuman e-book, e-course yang lagi hit sekarang, tapi Iya. banyak sebenarnya yang model-model subscriber gitu ya kayak Netflix dan segala macam itu termasuk juga produk digital. Jadi kalian bisa ngembangin sesuai sama skill dan hobi kalian. Iya, benar. Produk digital tuh bisa kalian mulai dari kayak misalnya aku hobinya masak terus kamu bikin resep gitu, tapi bentuknya digital bukan buku. Iya, Itu bisa. Terus kamu e-book. misalnya aku ini jago menata rumah, interior rumah gitu kan. Bisa buat YouTube, Bisa buat bentuknya YouTube, benar, bisa dibikin apapun, apapun. tapi bentuknya digital. Iya. Dan itu bisa kalian jual. Iya. Tapi ingat sebelumnya kalian harus bangun personal branding dulu yang Iya. berhubungan sama produk tersebut. Benar. Jadi misalnya kamu mau jualan resep makanan ya bangun brandingnya harus kamu jago masak dong. Iya. Jangan montir. Kalau kamu Ah. montir jualan masakan ya jadi nggak nyambung. Itu pentingnya kamu harus nentuin niche dari awal. Iya, jadi niche personal brandingnya udah jalan, ya udah kan tinggal produknya ngikutin sebenarnya. Mau produknya apa sih? Ya udah ngikutin aja niche-nya apa nih. Terus habis itu nanti kalau ternyata kamu itu masih kesulitan nih untuk ngebuat produk atau jasa sendiri, bisa affiliate sekarang. Nah, iya. Itu itu enak banget untuk Iya. pebisnis pemula minimal nih yang nggak pernah jualan. Iya. Itu mengenal gimana sih caranya jualan. Ya, affiliate tuh enak banget. Enak banget. Apalagi aku ngomongin affiliate-nya yang menurutku sekarang tuh yang paling cihu itu affiliate di TikTok sih. Itu enak banget tuh. Karena Betul. funnelingnya udah beres. Orang nonton tinggal klik. Iya, tinggal ngeklik funneling. Kalau kalian nggak tahu browsing ya funneling itu apa. Tapi funnelingnya TikTok tuh enak banget. Udah disediain. Jadi dari Betul. konten cuman tinggal klik keranjang kuning langsung masuk ke store-nya, langsung bisa beli di situ, eksekusi di situ, terus trustnya dapat banget karena pihak tengahnya tuh TikTok kan. Iya. Jadi dapat trust. Jadi kalian kalau misalnya mau nyoba affiliate ya aku saranin kalian bisa start di TikTok sih. Iya, jadi ketika nanti mau affiliate itu kan minimal kalau nggak salah follower 1.000 tuh. Benar. Nah, jadi followernya udah 1.000, kalian daftar, kalian bisa pilih produknya yang sesuai sama niche, jangan ngaco juga produknya. Produknya harus sesuai sama niche, misalnya hubungannya sama masak ya masak-masak, Iya. hubungannya sama Alat-alat masak gitu. Iya, alat masak. Misalnya hubungannya sama tadi ya menata rumah, bisa alat rumah tangga. Iya, kan sekarang lagi itu jualan vakum cleaner, Iya. ya kan, jualan sofa. Benar. Jualan alat-alat kayak pembersih rumah yang otomatis yang kayak bulet-bulet jalan-jalan buat ngepel Robot nyapu. vakum. Robot vakum, ya kan? Nah, iya benar. Iya kan? Itu iya kan benar. Jadi banyak banget pilihannya daripada kita buat produk dan kita bingung harus mikirin HPP-nya lah, Iya. biaya produksi, stoknya, mendingan affiliate dulu. jualin produk orang ya. Iya. Tuh kadang ya kalau affiliate gitu tuh ada toko-toko yang baik ya kalau misalnya kamu jualnya tuh target gitu. Mungkin mereka punya kayak batas target sekian gitu. Terus nanti tuh komisi kamu juga dinaikin. Iya benar. Biasanya kan komisi kan dapatnya 5-10%. Ada yang 1%. Nah, cuman kalau di akun kita nih teman-teman kita kan ada affiliate juga nih di TikTok. Jadi kita nggak cuma ngomong doang ya, tapi kita juga praktekin nih. Makanya kita bilang enak. Itu tuh kita dapat komisi dari salah satu toko ya, Seller ya. seller ya, nyebutnya seller ya. Iya. Nah itu tuh sampai dinaikin jadi 20%. Iya benar-benar itu. Iya kan? Gara-gara penjualan kita tinggi. Yang Waktu awalnya jualan 10. buku bisnis. Yes. Nah itu karena nyambung sama kita. Iya, karena kita kan akunnya ngomongin bisnis, jadi pastinya ya bukunya ya nggak mungkin buku masak-masak kan. Iya, dan itu sangat menyenangkan gitu loh. Jadi ketika kamu jual satu produk kamu dapat 20%. Enak banget kan? Iya udah gitu tuh yang lebih enak lagi menurut aku ya, kita nggak perlu kirimin produknya. Nah itu kita nggak ngurus apapun sebenarnya. Kita Iya. cuma jualin. Iya, Produksi enggak. enggak, Ngurusin sistemnya enggak. Ngurusin distribusi bukunya, impor dan segala macam enggak. nggak mikir. Terus udah gitu tuh kita cuma buat satu kali nih kontennya. Nah
kalau konten itu rame, konten itu tuh mau setahun 2 tahun tuh masih mendatangkan Passive income tahu jadinya. tiap hari. Jadinya passive income teman-teman. Soalnya kamu nggak bikin konten lagi, tapi terus muter, terus ngasih penghasilan ya namanya passive income. Iya, itulah kenapa ada yang pamer di sosial media menghasilkan setiap hari dari Nah itu. segini, semingguan segini, karena kita sendiri pun setiap hari mendapatkan income itu tuh dari satu konten aja ngasilin terus-terusan. Makanya teman-teman kalau kalian lihat kayak gitu ambil positifnya aja kan, nggak usah mikir ini bohongan atau enggak ya. Tapi it's real. Karena kalian dengan dengerin kita ini kalian jadi tahu kan sumber dari mana. Dan itu benar-benar terjadi gitu loh. Iya, benar. Emang banyak yang penghasilannya gede. Iya, banyak banget. Banyak tuh. banget sekarang tuh jadi banyak orang kaya gara-gara itu, gara-gara sosial media. Wih, ya. Gara-gara produk digital, gara-gara afiliatan. Iya, jadi nggak mesti aku konten kreator ini aku nggak mau deh, kalau kan aku nggak mau artis gitu misalnya. Aku maunya build bisnis biar lebih stabil. Wah, itu mantap banget sih kalau mulai dari sosial media. Small apa istilahnya, kayak mulainya small, mulai modalnya itu small, resikonya small, dan bisa terukur tapi bisa di scale up sampai maksimal. Iya benar. Bayangin kalau kamu nih ya affiliate nih, dapat dari affiliate setiap hari. Terus misalnya nih kamu brandingnya udah kebangun, kamu bisa dipanggil nih dapat yang lain lagi. Itu belum dijelasin itu ada. Oh iya ding, benar. Sabar. Sorry, Jadi sabar. kita kan tadi kan baru sampai di create produk digital sendiri sama affiliate. Iya benar. Nah, apalagi yang bisa kamu kulik itu adalah kerjasama sama brand. Ya tadi tuh aku bilang. Nah lanjut. Kalau udah kebangun personal brandingnya, ya selain affiliate, ya itu kerjasama sama brand. Kerjasama brand itu bentuknya bisa macam-macam. Kamu tuh bisa dapat endorse. Bisa. Terus kamu tuh bisa diundang jadi narasumber. Iya, Kamu coaching. bisa diminta untuk sama perusahaan, diminta untuk coaching karyawannya mungkin. Betul. Terus ada juga bikin workshop, Ya. ya kan? Itu kamu bisa kerjasama sama brand dan itu juga seru banget sih kalau menurutku. Jadi BA. Jadi brand ambassador kayak Dian Sastro dan Samsung, ya kan, Raisa dengan Oppo gitu. Tapi itu mungkin artisnya kelasnya ini banget ya, tinggi banget ya. Tapi untuk kamu yang mulai itu kamu juga tetap bisa dapat, karena kita juga udah dapat endorse. Iya, dan kita dapat bukan hanya sekali endorse ya, tapi kita mendapatkan kontrak panjang dengan beberapa brand. Beberapa brand, jadi kontraknya setahun, 6 bulan kayak gitu-gitu. Tuh, jadi ya nggak menyangkal juga nanti akan ada tawaran kontrak eksklusif. Iya, siapin red card. Kalau udah ngebangun branding, ya kan, follower kalian udah mulai ningkat, udah mulai ini riset-riset harga. Red card kalian mau berapa? Ya, biasanya kalau masih kecil-kecil bisa start dari 200.000, 150. Ada juga yang open apa sih, barter ya? Ya. Ada juga yang sistemnya barter untuk dapetin portofolio dulu. Baru nanti setelah beberapa kali kalian dapat endorse, baru kalian kasih price. Tapi kalau kita pribadi BMD dari awal kita nggak pernah barter, kita langsung kasih price. Itu nanti bisa buat pertimbangan kalian lah ketika kalian udah terima endorse, endorse. Betul. Nanti kalau mau tahu cara nentuin harga red card, bisa nonton konten kita ya di BMD Tips Masa Depan. Kita share di situ, bisa cari cara di situ. Nah, jadi itu adalah sumber-sumber income yang bisa kamu dapatkan dari sosial media. Sebenarnya ada banyak banget, masih banyak yang lainnya sumber income-nya. Cuman yang kita share itu adalah yang kita praktekin dan kita dapetin hasilnya setiap hari. Dan kita merasakan hasilnya tuh gede di 3 ini. Yang kayak pemula pun juga bisa ikutin gitu loh. Bener. Affiliate buat produk digital atau jasa digital, terus udah kerja sama brand. Bener. Kalian kayaknya habis dengerin ini bisa langsung praktek deh. Iya. Sebenarnya kuncinya cuma ini sih. Iya, itu doang. Sebenarnya kuncinya cuma ini, cuma nanti kalian bisa kulik lagi, atau kalau kalian mau belajar lebih lebih detail, sampai cara bikin kontennya, sampai cara bikin produk digitalnya, sampai evaluasi konten supaya konten kalian tuh bisa FYP, bisa ada kemungkinan viral tinggi. Pokoknya kalau kalian mau ngulik belajar lebih detail lagi, kalian bisa gabung juga di e-course kita. Ya, dan kita juga menyediakan bimbingan khusus eksklusif untuk member yang sudah belajar gabung di e-course kita. Jadi kalau misalnya bingung sama materinya, bisa langsung tanya jawab sama kita. Oh yes, itu serunya. Ada grup after sales-nya. Nanti kita akan taruh link untuk akses e-course kita di deskripsi. Yes, gitu pastikan kamu klik di sana untuk dapetin voucher promo. Yes. Jadi sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya jadi kaya lewat sosial media. Yes. Ya udah gitu aja kali ya hari ini. Iya. Kita akan lanjut di next podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.